Halo semua teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben yang diadakan oleh komunitas PPC ini ya. Tiada menyan yang tak retak. Di sini Om Ben akan membahas seputar apa yang terjadi di saham pada hari ini ya, teman-teman. Kalau banyak mungkin teman-teman yang bertanya-tanya apa yang terjadi di bursa kita hari ini, Om Ben akan bahas di video ini ya. Jadi tetap stay tune, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng, dan share video ini ke teman-teman lain supaya channel ini semakin berkembang. Ya, seperti biasa, saya ajak teman-teman bergabung dalam komunitas PPC dalam Telegramnya di Para Pencari Cuan. Teman-teman bisa join di sini, lalu teman-teman bisa bergabung untuk berdiskusi. Kemudian juga untuk Instagramnya di follow komunitas ppc.saham dan juga channel YouTube ini ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng, dan share video-video di sini ke teman-teman trader yang lain supaya semua dapat belajar bersama-sama dengan Om Ben. Yuk kita mulai. Nah, sebelumnya seperti biasa Om Ben akan menjelaskan adanya akun palsu, waspadai penipuan ya. Ini adalah akun PPC yang palsu di mana mereka mengklon akun PPC dengan nama yang hampir sama. Bedanya adalah di sini ada Para Pencari Cuan 1. Judulnya memang sama di sini ya, Para Pencari Cuan bisa. Tapi teman-teman harus perhatikan ID-nya ya. ID-nya ini sekali lagi Para Pencari Cuan 1, itu palsu ya. PPC hanya Para Pencari Cuan saja. Itu yang pertama. Dan yang kemudian yang kedua, hati-hati di sini terdapat penipuan ya, penipuan berupa investasi atau menawarkan tanah modal dan lain sebagainya ya, estimasi harian Mopit seperti itu contohnya ya. Hati-hati. Lalu rekeningnya juga rekening palsu tentunya, karena rekeningnya memakai rekening virtual ya. Rekening virtual, hati-hati. Rekening virtual itu rekening 16 digit ya, angkanya banyak ya. Rekening PPC yang asli BCA saja dan hanya 10 digit. Kemudian Om Ben tidak pernah menerima direct message atau japrian, dan Om Ben tidak pernah menjapri kalian ya, seperti itu. Dan juga yang perlu diketahui di PPC palsu ini, membernya banyak karena mereka meng-add membernya sendiri ya. Jadi dipaksa masuk, entah akun siapa Om Ben juga tidak tahu, tapi dipaksa masuk. Yang kedua adalah grupnya tidak bisa di-chatting. Jadi grup tapi satu arah, bukan dua arah seperti PPC ya. Kalau PPC yang asli, ID-nya ini Para Pencari Cuan, pastikan kalian bergabung dengan PPC yang asli. Kemudian di PPC asli, di linknya, di biodatanya, tentu saja ada channelnya Om Ben. Seperti itu ya. Ada channel Om Ben di situ, ada untuk linknya untuk YouTube ini, seperti itu. Kemudian Para Pencari Cuan saja ya. Link aslinya Para Pencari Cuan, Telegramnya Para Pencari Cuan saja ya. Jadi bukan Para Pencari Cuan 1. Kemudian kembali Om Ben ingatkan, PPC asli dan akun Om Ben asli tidak pernah menawarkan investasi, tanah modal, Mopit dan lain sebagainya, dan tidak pernah menjapri atau DM ke anggota untuk menawarkan hal-hal tersebut ya. Yuk kita mulai pembahasan pada malam hari ini ya. Kita akan bahas yang terjadi di IHSG. Nah, hari ini Om Ben kasih judul Kangaroo Strikes Again, retail culun dikerjain lagi ya. Lagi-lagi menjadi korban dari keganasan kanguru ini ya. Jadi kalau teman-teman shock dengan market apa yang terjadi di akhir-akhir ini, kalian bisa lihat dua video sebelumnya. Om Ben bicara soal market kanguru ya, dimana market sangat volatil dan membuat semuanya berantakan seperti itu. Oke, yuk kita mulai. Jadi hari ini yang terjadi adalah volatilitas gila-gilaan ala kanguru ya. Jadi kanguru itu karakternya liar, lompat sana lompat sini, dan itu yang terjadi dalam market kita pada hari ini, seperti itu. Ini adalah chart dari Dow Jones Futures ya. Kita lihat di hari ini dari pagi seperti itu ya. Dari pagi benar-benar terjadi volatilitasnya, ini turun naik seperti ini. Benar-benar liar sekali, bahkan sampai sekarang pun masih terjadi liar ya. Sampai Om Ben membuat video ini masih liar market yang ada di Dow Jones Amerika ini ya, indeks Dow Jones. Terlihat bahwa memang seperti kanguru bergeraknya, liar sekali ya, volatilitasnya sangat tinggi sekali ya. Dari 25.837 sampai 26.254. Itu untuk indeks, itu ukuran indeks ya. Turunnya sampai minus 1,5% kalau tidak salah tadi siang ya. Sempat minus 1,5%, kemudian sempat naik ke plus sekitar plus 0,5% kalau nggak salah tadi
Jadi benar-benar range-nya sangat lebar sekali ya, hati-hati teman-teman. Nah, ini adalah indeks Dow Jones yang asli yang Om Ben capture di jam 23.48 di mana keadaan masih minus 0,34%, seperti itu ya. Ya, dan ini adalah chart dari Dow Jones Amerika. Terlihat seperti yang Om Ben bahas sebelumnya, ini adalah resist kuat dari Dow Jones ya, 2 titik ini menjadi resist kuat karena ini gap ya, sempat break ke atas tapi juga di breakdown ke bawah dengan kencang sekali, dengan gap juga ya, gap dibalas dengan gap. Kemudian sempat mulai liar di sini ya, membentuk candle seperti ini, naik turunnya sangat tinggi. Besoknya lagi juga sama, range-nya liar juga, range-nya liar. Kemudian kemarin sempat naik ya, ini sempat naik tapi juga dalam range yang cukup tinggi, kemudian mulai anteng, mulai stabil tapi merah, dan ini hari ini seperti itu ya. Terlihat pada chart ini belum berhasil menembus ke sini ya, belum berhasil. Ini ada resist kuat sekali tapi belum terlalu mengkhawatirkan selama belum jebol ke bawah ya. Ini garis hijau ini adalah garis pengaman ya, garis pengaman untuk uptrend channeling lainnya ya, untuk tetap berjalan ke atas seperti itu. Jadi selama Dow Jones masih berjalan ke atas dalam range ini, Om Ben bilang ya tidak perlu khawatir, tapi memang volatilitasnya sangat tinggi sekali yang harus diperhatikan itu ya. Om Ben berharap ini pada hari ini bisa paling enggak hijau, kemudian besok bisa tembus ke sini, lalu turun ke sini dan ke atas. Itu harapan Om Ben ya, analisanya seperti itu. Kenyataannya kita lihat si kanguru ini mau lompat-lompat kemana ya. Oke, itu sekitar soal Dow Jones. Nah, kemudian ini adalah chart dari IHSG. IHSG juga sama, dalam short termnya dia memang terbentuk channel naik ya, seperti itu ya. Ini ada garis terbentuk mengarah ke atas garisnya ya. Lalu pada kemarin memang sempat garis ini 4975 itu menjadi titik penting ya, titik penting dari breakoutnya IHSG ya waktu itu. Dan ini sampai sekarang juga masih menjadi titik penting seperti itu. Ini ada resist juga, ini ada resist, ini ada resist. Jadi IHSG masih punya 3 resist kuat di atasnya. Dan ini sekarang lagi berkonsolidasi dalam range yang cukup lebar sekali ya, terlihat ya. Nah, apakah besok ini bisa bertahan seperti ini, kemudian memantul ke arah sini? Itu yang kita harapkan, seperti itu ya. Atau mungkin besok bisa ke sini lalu memantul. Yang penting garis ini jangan sampai jebol ke bawah. Nah, ini bahaya ya, bahaya sekali kalau memang sampai jebol ke bawah itu. Jadi Om Ben harap besok malam ini IHSG bisa closing dengan baik ya, nanti pagi. Kemudian biar IHSG-nya Dow Jones closing dengan baik, biar IHSG-nya juga bisa punya power untuk ke atas dengan sentimen yang positif dari global ya, seperti itu. Itu untuk view Om Ben soal IHSG. Jadi memang masih dalam tahap uptrend, tapi uptrend jangka pendek. Cuma kalau kita lihat secara garis besar, IHSG memang masih kembali berada dalam zona sideways seperti itu ya, dalam range lebar yang perlu diperhatikan itu. Ini adalah foreign flow-nya. Foreign flow-nya terlihat bahwa memang selama seminggu ini itu memang terjadi buangan terus ya. Hari ini cukup kecil, cuma 80 miliar ya, tapi masih terjadi buangan, belum ada akumulasi yang masuk ya, seperti itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian bahwa asing masih terus berjualan dengan cara memarkup harga dan dengan cara membantingnya, seperti itu ya. Kita berharap asing segera berhenti jualan sehingga IHSG menjadi lebih kondusif lagi, seperti itu yang Om Ben harapkan. Nah, yang terjadi pada akhir sesi ini menggemparkan seperti yang terjadi pada beberapa minggu lalu ya. Ya, waktu terjadi bantingan juga. Ini adalah lagi-lagi bantingan kamar gelap yang terjadi pada hari ini. Secara mengejutkan sekali IHSG tiba-tiba closing minus 1,25% dan beberapa saham sempat dibanting di ARB ya. Dari atas semula nggak ada apa-apa, tiba-tiba dibanting habis di ARB. Bantingan kamar gelap. Apa itu bantingan kamar gelap? Jadi kalau kalian perhatikan setelah jam 2.50, jadi jam 2.49 lebih 49 sekian ya. Jadi tepat di 2.50
sistem dari IHSG itu mengalami freeze, artinya tidak bisa dilakukan untuk transaksi mulai dari jam 2.50 sampai jam 3. Itu Om Ben ngomong kamar gelap di situ karena retail tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu bagaimana bandar menggerakkan harga untuk IHSG closingnya di berapa, seperti itu ya. Jadi baru mulai jam 3 misalnya harga saham A jam 24.49 itu di harga 300. Nanti jam 3 bisa saja dia tetap di 300, bisa naik ke 320 misalnya, dilompat seperti itu, atau bisa turun di 290. Jadi itu terserah bandar menggerakkannya. Kalau dia bandar berbondong-bondong membuang harga di sebelah kiri, bidnya dihajar semua, dia buang barang di bidnya yang ada, ya harganya akan turun. Tapi kalau bagian overnya itu lotnya disikat semua, dibeli semua, diborong semua, maka akan naik harganya, tentu seperti itu ya. Itu penjelasan singkat soal kamar gelap. Nanti seiring dengan contoh ini kalian akan memahaminya. Semoga Om Ben bisa menjelaskan dengan cara yang sesimpelnya. Nah, ini kita lihat IHSG. IHSG di sini ini ada bantingan ya, bantingan. Nah, ini dari sekitar minus 0,2 atau 0,3% kalau tidak salah tadi, tiba-tiba menjadi minus 1,25%. Itu ada sesuatu hal yang dilakukan oleh bandar membuang harga di situ ya. Tapi ya kita bahas aja deh. Nah, ini judulnya adalah RXL My Money My Way, seperti itu ya. Jadi RX adalah nama bandar ya, bandar sebuah broker yang sering dipakai untuk bandar asing, terutama untuk bertransaksi di bursa kita. My Money My Way. Jadi intinya Om Ben mau bilang memang kita di sini diajarkan technical analisa seperti itu ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa peran bandar itu sangat besar seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa ada technical analisa kalau memang bandarnya itu suka-sukanya? Nah, di sini jangan lupa bahwa bandar itu mengetahui apa yang dinamakan technical analisa. Jadi garis-garis yang digambar itu bandar mengetahuinya, seperti itu ya. Dan memang retail mengetahuinya juga. Jadi kita bisa ngerti titik di mana support dari sebuah harga saham, seperti itu ya. Nah, ketika titiknya ada titik misalnya di 300 seperti itu ya, ada support di 300, maka akan cenderung banyak permintaan untuk membeli di harga 300 seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya bandar mau buang barang di harga 300, itu memang tergantung dia mau seperti apa. Kalau dia mau menaikkan harga, tentu dia tidak akan mengizinkan retail yang antri di 300 itu untuk beli, seperti itu ya. Sebaliknya kalau dia memang mau buang barang, dia akan menghajar 300 itu sampai jebol supportnya. Nah, tapi ada posisi yang ketiga adalah di mana bandar mau mengusir retail. Ketika ada tahu titik supportnya 300, bandar sengaja nurunin sampai 296 misalnya, 294, supaya apa? Stop loss dari retail kena. Nah, pentingnya kita belajar dari technical analisa adalah kita mengerti titik-titik itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita bisa membatasi risiko, seperti itu ya. Membelinya di harga range 300, cicil sampai 280 misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa cicil beli di area-area support seperti itu. Kalau kalian hanya mengandalkan analisa bandarmologi ya, jadi suka-suka bandarnya mau bergerak kemana tanpa kalian mengerti garis-garis itu. Nah, kalian pertanyaannya adalah kalian harus mengerti bandarnya ketika akumulasi. Kalian kan masuk. Nah, ketika akumulasi, bandarnya akumulasi berapa persen, itu yang harus kalian ngerti kalau kalian mau cuman belajar bandarmologi, seperti itu ya. Kalau bandarnya setelah koleksi 300 dia bawa turun sampai 250 tapi dia tetap kolek, nah kalian juga akan harus beli kan, seperti itu kan. Artinya harus ngerti pelor-pelornya ya. Jadi semua analisa di sini Om Ben sangat tidak setuju dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hanya pakai analisa A, pakai analisa B, misalnya pakai fundamental saja. Ya terserah, seperti itu. Jadi seperti ini. Setiap orang itu punya stylenya masing-masing ya. Jadi seperti Bapak Lo Keng Hong seperti itu, mungkin dia memakai analisa secara fundamental ya, mempelajari perusahaannya, bagaimana kesehatan perusahaannya, laporan keuangannya, fair value-nya di berapa, harganya cukup murah di berapa, seperti itu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang seperti Om Ben menggunakan technical analisa dan
bandarmologi tepatnya. Jadi Om Ben mengikuti bandar arah kemana, tapi Om Ben tidak pernah melupakan apa yang namanya technical analisa sebagai patokan di mana kita beli dan di mana kita jual, seperti itu ya. Semua terserah teman-teman. Om Ben akan kembalikan ke teman-teman, kalau memang kalian cocok dengan hanya bandarmologi saja ya silahkan. Tapi kalau Om Ben pribadi, Om Ben cocok dengan bandarmologi plus technical analisa. Nah, yuk kita lihat apa yang dilakukan oleh RX di saham-saham yang dibanting di akhir-akhir sesi. Ya, saham pertama yang dibanting adalah ASI. Kita lihat ya, dari 4880-an menjadi 4800 ya. Bantingannya sih tidak terlalu dalam untuk ASI ini. Kemudian Unilever juga tidak terlalu dalam, 8125 ke 8050 ya. Bank BCA juga bantingannya dari 28.000 sekian ke 27.925, juga tidak terlalu dalam banget. ICBP ya, Indofood ini juga bantingannya dari 8925, 8900 ke 8750. PMRI juga dibanting dari hijau jadi merah, 4900 jadi 4820. BBRI juga sama, dari hijau ya 3100-an menjadi 3050, bantingannya 1,61%. Adro bantingannya dari 1045 ke 1030. Lalu yang ini, yang ARB, ada Cepin ya. Cepin bantingannya sampai ARB di 5.825, closingnya di 5.550 ya, closing ARB. Lalu BRPT juga closing ARB, ini lebih sadis lagi, BRPT 1205 atau 1210 ini ya, closingnya di 1130, langsung closing ARB ya. Jadi perjalanan seharian sideways gitu ya, banting plek ya, seperti itu. Lalu HMSP dari hijau jadi merah bantingannya. INTP ini juga bantingannya cukup sadis, dari 12.050 closingnya di 11.650. ICBP tadi sudah dibahas ya, ICBP ya. GGRM bantingannya dari 47.975 kira-kira menjadi 47.550. Nah, ini Om Ben akan bukain aja broksumnya saham yang ARB. Yang ARB hari ini adalah BRPT ARB. Yang dilakukan oleh Bandar RX adalah mereka jualan masif ya di harga bawah ya. Average sell-nya 1146, closingnya 1130. Di mana Bandar berjualan 13,5 miliar ya, 13,5 miliar outflow-nya ya. Masih beruntung ada CS dan MG ini ya, yang cukup membackup, sehingga sepanjang sesi ini, sebenarnya sepanjang sesi BRPT ini sideways ya. BRPT ini sideways, jadi sama kuat ya, penjual pembeli sama kuat seperti itu. Tapi tiba-tiba muncul RX yang mengacaukan segalanya, dibanting habis oleh RX. Jadi memang RX ini berjualan. Lalu Cepin juga pelakunya RX juga sama. Cepin dibanting oleh RX, dia berjualan 23,2 miliar ya. Average-nya adalah 5.606 ya. Kemudian yang beli ini ada BK, ada YP ya, seperti itu ya. Tapi kita lihat jumlahnya sangat jomplang ya, seperti itu ya. Penjualnya jauh lebih kuat daripada pembelinya. Seperti itu. RX lagi-lagi. Lalu untuk INTP ini juga ada RX, tapi pelakunya memang YU kali ini ya. YU jualan 9,6 miliar di 11.652. Artinya dia jualan di harga ARB, seperti itu ya. Nah, ini adalah transaksi terakhir yang dilakukan oleh YU di INTP ya. Jadi kita lihat Om Ben yang tadi jelaskan, ada yang namanya jeda ya. Ini jeda di kamar gelap ya. Terakhir transaksi adalah di jam 2:49 ya, 59 detik. Kemudian langsung lompat ke jam 3 sore. Nah, selama jeda itu yang saya maksud, Om Ben maksud itu adalah kamar gelap. Karena kita tidak bisa bertransaksi. Ya, kita lihat ya. Ini harganya dari 12.100 tiba-tiba jadi 11.650. Artinya apa? Artinya dibanting ke bawah langsung oleh bandarnya. Dan pelakunya memang ada RX, tapi yang masif adalah YU. Kita lihat ini YU semua. Ini kalau di scroll ke atas, isinya yang jualan cuma YU aja ya. Jadi memang YU ini berjualan masif. Jadi Om Ben bukain supaya kalian ngerti apa yang terjadi dalam bursa kita. Nah,
pertanyaannya sekarang kenapa sih RX itu jualan rata-rata ya, yang jual RX rata-rata, yang buang barang. Kalian tidak perlu khawatir dengan adanya bantingan-bantingan di akhir sesi seperti ini. Yang perlu dikhawatirkan adalah jika ada sebuah saham ARB di jam aktif bursa. Biasanya kalau terjadi bantingan di kamar gelap ini, ada yang namanya rebalancing portofolio dari mereka ya, portofolio semacam reksadana atau seperti itu. Jadi ada saham yang harus dikeluarkan, mereka tidak boleh harus keluar dari saham itu. Ada juga saham yang harus mereka beli. Nah, caranya biasanya mereka melakukan bantingan di kamar gelap kalau selama bursa itu tidak cukup untuk jualannya seperti itu ya, karena mereka takut kalau mereka jualan di bursa akan merusak polanya seperti itu. Jadi mereka merusaknya dengan menjualnya dengan cara bantingan di kamar gelap. Untuk bantingan di kamar gelap seperti pengalaman yang lalu kasus MSCI ya, yang PTBA, Pewon, Tekim, BBTN, BSDE, terlihat bahwa hampir semua saham kembali naik ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan bantingan kamar gelap, karena yang lebih mengkhawatirkan adalah bantingan yang terjadi di saat bursa aktif. Itu pendapat Om Ben mengenai saham-saham yang dibanting hari ini. Jadi kalau teman-teman masih ada sangkut di atas, memang kalian harus perhatikan baik-baik. Jika memang saham ini memang berniat hanya membanting untuk rebalancing, maka besok akan segera kembali harganya ke titik di mana dia dibanting. Misalnya 8.500 untuk Cepin menjadi 55 sekian. Nah, besok akan segera naik ke 5.800 itu ya. Jadi harganya akan dikembalikan lagi ke harga awal sebelum dia dibanting. Itu rata-rata seperti itu. Bahkan kalau bandarnya merasa harganya murah seperti PTBA dan lain sebagainya ya, ada bandar yang mau narik, dia akan ditarik langsung ya. Kita lihat PTBA dulu 1.950, besoknya langsung open di 2.000 dan langsung jalan ke 2050 seperti itu ya. Itu untuk apa yang terjadi pada hari ini soal bantingan-bantingan. Semoga teman-teman tidak perlu kaget, memang ini yang terjadi ya di bursa kita. Terkadang ada rebalancing ya, seperti itu. Nah, Om Ben akan bahas soal INTP. INTP ini Om Ben ambil dari chart yang dari bot PPC ya. Ini chart bot PPC. Jadi kalau kalian pengen ngerti bot PPC itu apa, bot PPC itu adalah alat bantu untuk mengeluarkan chart ya, chart garisan-garisan, supaya kalian yang masih belum bisa menggambar secara manual seperti itu bisa dengan mudah mengerti supportnya di mana dengan bantuan bot PPC ini. Jadi teman-teman yang mau join bot PPC silahkan, di sana ada banyak fasilitas seperti sinyal dan lain sebagainya ya. Tapi yang salah satu yang penting adalah support dan resisten ini. Kita lihat INTP ya. INTP ini harganya memang sudah break di jebol support ke bawah ya. Supportnya di 11.850 ya, ini 11.850 yang garis hijau ini seperti itu. Terlihat memang sudah jebol, tapi yang menarik adalah bahwa INTP ini tidak lebih rendah dari harga-harga low sebelumnya. Jadi bisa terbentuk support baru seperti itu ya. Support kecil di situ. Ini akan sangat berbahaya jika ini turun ke bawah. Jadi besok yang lebih aman adalah, harusnya kalau INTP ini hanya sekedar bantingan untuk rebalancing, dia akan kembali ke atas lagi seperti itu. Dia akan kembali ke atas garis ini ya, seperti itu. Dia akan kembali naik ke atas seperti ini. Jadi teman-teman yang punya INTP diperhatikan bahwa titik 11.850 ini adalah titik support pentingnya seperti itu ya. Karena kalau dia jebol ke bawah, potensinya cukup dalam di 10.200 ya. Itu untuk INTP ya. Ini yang saya bahas yang ARB aja untuk menghemat waktu. Kemudian Cepin, Cepin ini malah masih terjaga di ini ya, 5.500 ya. Ini masih terjaga, jadi so far Cepin masih aman. Om Ben bilang ya, ini area support terakhirnya ada di sini ya. Jadi berharap harganya segera mantul ke atas lagi ya. Untuk yang punya Cepin diperhatikan 5.300 pertahanan terakhir untuk Cepin seperti itu ya. Kemudian untuk BRPT ini cukup menarik, cuman memang terlihat ini terbentuk downtrend seperti itu ya. Nah, ini cukup berbahaya apabila ini naik lalu turun seperti ini ya. Terlihat ya bahwa BRPT ini dalam kelihatan ada channeling ke bawah ya, ada downtrend kecil di sini ya.
Ini kalau boleh digaris ini seperti ini ya. Ini umben garis tidak lurus ya, tapi ini memang arahnya ke bawah. Perlu diperhatikan untuk BRPT. Untuk kalian yang pengen beli specs buy, ini ada di area supportnya ya, tapi umben rasa besok akan langsung mantul ke atas lagi nih. Seperti itu. Yang paling berbahaya adalah jika BRPT tidak bisa bermain di atas range ini ya. 1185. Jadi BRPT baiknya besok harusnya bisa ke atas ini lalu ke atas ini lagi. Ya, ingat ini ada garisan seperti ini. Ini umben kasih garis ya. Ini ada garis dari sini sampai sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau lanjut naik BRPT harus nembus garis ini. Seperti itu ya. Kalau tidak bisa nembus garis itu ya, garis downtrend yang kalian tarik aja dari titik tertinggi dengan titik tertinggi itu secara diagonal, kalau tidak bisa tembus, waspada karena dia memang berpotensi untuk melanjutkan penurunannya lagi ya. Misalnya seperti ini, tidak kuat, nah dia turun seperti ini. Ini berbahaya buat BRPT. Jadi saya melihat yang paling bahaya dari 3 saham itu adalah BRPT ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau punya BRPT, diperhatikan baik-baik supaya tidak jebol dari support yang tadi Om Ben bilang ya. Nah, sekarang Om Ben akan kasih satu masukan supaya kita bisa menaklukkan market kangguru ini. Jadi kesabaran itu penting di sini ya. Kesabaran membuahkan hasil. Dan yang penting adalah sabar di saham-saham yang berpotensi, bukan sabar di saham-saham yang kurang baik seperti itu ya. Ya, ini akan Om Ben kasih contoh. Kita memang trading itu harus dengan trading plan, dan itu yang dilakukan oleh PPC selama ini. Jadi kita di grup rekomendasi, grup yang berbayar, itu kita memberikan rekomen saham-saham yang berpotensi seperti itu. Ada yang harus sabar, ada yang fast trade. Ya, ini Om Ben kasih contoh. Yang pertama adalah saham Care. Ini adalah channel dari PPC ya. Jadi PPC untuk rekomendasi, paket rekomendasi itu akan dibimbing selama live trade seperti itu ya. Nanti akan diberi saham-saham yang menarik untuk baik dicopet maupun untuk trading harian seperti itu ya. Copet itu cuan kabur langsung aja. Nah, ini ada contoh saham Care ya, spek by saham SC Pro. Saham Care SC Pro adalah scalper pro ya, kita kasih nama seperti itu biar meringkas. SC Pro by saham Care di maksimal harga 330 ya. Kemudian batasnya 316. Ingat, kita selalu memberikan batas untuk supportnya ya. Supportnya di 316. Di bawah 316 itu teman-teman wajib harus jual. Contohnya seperti itu ya. Ini untuk saham Care waktu itu. Dan yang terjadi adalah lumayan bisa beli cilok ya. Saham Care ya. Saham Care tadi maksimal harga 330, ini ada teman yang dapat di 328 seperti itu ya. 328 dan saham Care naik melesat sampai 360 ke atas waktu itu. Jadi teman ini langsung auto cuan 9% ya. Ini memanfaatkan volatilitas market ya, seperti itu. Contoh kedua, ini juga SC Pro by HRME maksimal 119 dengan batas 110 ya. Harga sekarang 118 seperti itu ya. Yang terjadi adalah ini ada yang dapat 120, kemudian lepas di 127 ya, langsung gain 5,83% untuk memanfaatkan volatilitas market saja. Dan hari ini seperti yang kita lihat HRME ARB ya, ini SC Pro yang kemarin ini. Hari ini HRME ARB setelah dikerjain oleh beberapa teman-teman ya, jadi diguyur habis-habisan seperti itu. Nah, ini adalah yang terakhir adalah ISAT ya. ISAT ini hari ini ya. SC Pro nya bukan SC Pro, kali ini PPC Sabar ya. PPC Sabar itu untuk swing ya. Tadi yang dibilang ya, kesabaran yang membuahkan hasil akhirnya. Jadi PPC Sabar Juni tanggal 16 ya, pagi-pagi oleh tim ya, diberikan bahwa ISAT belum berhasil menembus kuat di resist 2320 ya. Jadi ada spek buy di area 2300 sekian ya. Dan kemudian spek buy-nya ini di 2250 deh. Om Ben buka aja ya. Ini di 2250. Kemudian juga boleh buy on breakout, jika breakout ke atas bisa nambah di 2320 ya, seperti itu. Kalau di rata-rata ya harga ini ya ditemukan harga ini
2273 seperti itu ya. Kalau sesuai dengan porsi yang diberikan oleh panduan itu, kalian nurut benar-benar pasang di situ, kalian akan dapat average yang sangat bagus, yaitu 2273. Tapi kenyataannya mungkin ada teman-teman yang agak nakal, HK duluan, atau sudah punya di average atas, jadi average rata-rata ya 2300 lah ya, masih oke. 2300. Dan terjadi isat hari ini, isat terbang ya hari ini ya, closingnya di 2500 ya. Lumayan kalau dari 2300 ya sudah cuan di atas 7%, 8% ya. Lumayan. Jadi market kangguru bukan berarti tidak bisa ditaklukkan ya, bukan berarti harus ditakuti juga, tapi kita harus waspada. Dan untuk beli saham kalian butuh yang namanya plan yang baik. Kembali, kalau kalian tidak bisa memiliki plan yang baik, silahkan bergabung dengan PPC supaya kalian tidak amal ke bandar ya. Daripada uang kalian sumbangan ke bandar, mendingan kalian ikut PPC yang berbayar, kalian dapat cuannya, kalian tidak akan sangkut-sangkut seperti itu ya, karena ada plannya. Kalau memang gagal sesuai plannya, ada cut lossnya, itu pun dengan area-area yang sudah kita hitung ya. Jadi tidak mungkin cut lossnya sampai 10% lebih kecuali kalian memang nakal seperti itu ya. HK dia aja HK tidak sesuai dengan plan, tidak sesuai dengan plan ya, jadi bisa kena loss yang cukup besar seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang Umben ulang sedikit, belajar memahami Mr. Kangguru market ini. Apa yang harus dipahami? Yang pertama, kangguru market itu volatil tentunya ya. Kita lihat tadi ya, GoFood ya dari bawah lompat-lompat ke atas ya, liar sekali, seperti grafiknya seperti ombak, seperti ya, naik turun. Kemudian yang kedua, karena naik turun itu terkadang bikin cut loss tentunya ya, karena harga support disentuh ke bawah ya, dijebolin supportnya, kemudian dia mantul ke atas, kena resistnya, mantul ke bawah lagi. Nah, waktu jebol ke bawah, kalian pasang cut loss, kena cut loss. Mantul ke atas, kalian kejar ya harganya ya di atap ya, terus turun lagi, bikin sangkut, kalian cut loss lagi, sangkut lagi, seperti itu ya, dan seterusnya. Kalau kalian tidak mengerti market, kalian asal beli bisa terjadi seperti itu. Akhirnya kalian mual dan galau ya, ini market ini mau kemana sih arahnya, sebenarnya nggak jelas seperti itu. Itu market kangguru yang perlu kalian perhatikan. Lalu sedikit strateginya adalah kalian harus memiliki trading plan ya. Kalau kalian tidak punya trading plan, kalian bisa bergabung dengan PPC seperti itu ya. Untuk paket berbayarnya tidak terlalu mahal, kalian bergabung, kalian bisa dapat plan untuk cuan di market yang volatil ini ya. Kemudian yang kedua, kalian harus mengenali area support. Bagaimana caranya kenal area support? Bisa dengan pakai bot PPC ya. Kalau kalian pengen belajar cara garis manual, kita ada edukasinya. Nanti di akhir ini Umben akan kasih brosurnya ya, tunjukkan ada edukasinya. Kalau kalian mau punya trading plan, tidak bisa punya trading plan, kita punya solusinya. Kalian bisa gabung di PPC Rekom, di sana akan diberikan trading plannya. Yang kedua, harus kenali area support. Kalau kalian tidak mengenali area support, caranya gimana? Paling gampang, join bot PPC. Kalian bisa request support resistance sebuah saham, misalnya ya saham ASI seperti itu, nanti akan keluar tadi, atau saham BRPT yang Umben kasih contoh ya, INTP dan CPIN seperti itu. Kalian tahu area supportnya, kalian bisa incer buy di sana dengan bertahap seperti itu ya. Jadi untuk mengenai area support bisa pakai bot PPC, atau kalau kalian mau belajar tarik garis secara manual boleh, kita punya edukasinya ya. Ini adalah angkatan keempat ya sudahan ya. Jadi sangat diminati sekali, sehingga kita buka setiap 2 minggu sekali ini akhirnya, supaya teman-teman bisa gabung. Tapi untuk kedepannya mungkin akan ada pengurangan dari kelas dasar ini, karena kita akan beralih ke kelas yang lebih tinggi lagi, kelas medium dan advance ya. Jadi ini kesempatannya jangan disia-siakan seperti itu. Kemudian kalian harus punya money management yang baik. Setelah mengenali area supportnya, kalian harus belinya cicil juga. Tidak boleh kalian all in di area support, karena kalau dibanting ke bawah kalian akan galau dan kalian akan cut loss ya. Untuk dapat money management yang baik, bisa join PPC juga. Kalian akan ada mentor-mentor di sana yang ngajarin bagaimana money management yang baik seperti itu. Dan yang keempat adalah disiplin. Disiplin dengan apa? Disiplin dengan trading plan kalian ya. Jadi kalau trading plan-nya bilang jangan beli di area ini, ya jangan beli seperti itu ya. Belinya di titik ini, ya beli di situ, pasang di situ sesuai dengan porsi yang sudah ada trading plan-nya. Cut loss di sini ya harus cut loss. Itu strategi untuk melakukan market kangguru ya. Jadi semuanya ada solusinya seperti itu ya. Nah, dan ini brosur dari technical class ya, online manual trading weekday series ya. 499.000, 4 kali pertemuan ya. Jadi setiap hari Rabu jam 8 malam 4 kali pertemuan via Zoom seperti itu ya, via Zoom ya. Nanti akan diajari oleh Andi di mana dia
sangat expert dalam hal garisan-garisan ya, untuk tarik-tarik manual, pola dan lain sebagainya ya. Materinya adalah support resistance, trend line dan candle pattern. Ini sangat berguna bagi teman-teman yang ingin belajar saham ya. Sekarang kalau kalian, jadi begini, yang penting adalah kalian bisa mengetahui bagaimana cara trading yang benar seperti itu ya. Karena akhir-akhir ini banyak orang melihat bahwa usaha pekerjaan itu berhenti ya karena adanya COVID-19 ini, jadi mereka beralih ke saham. Artinya uang yang digunakan pun terkadang uang usaha. Tadi ada orang curhat ke Om Ben saya sangkut di sini. Saya tanya, ini uang dingin apa uang panas? Ini uang usaha saya Om Ben. Wah, itu repot sekali seperti itu ya. Makanya kalian harus ngerti supaya kalian bisa menentukan resikonya seberapa dengan cara manual trading ini, cari garisan manual. Atau bisa dengan garisan manual ini kalian tidak terlalu suka untuk belajar ya, karena bikin instan, bisa, kita punya paketnya ya. Jadi ini ada paket boot saja, ini paket boot aja ya. Untuk non member itu 75 per bulan ya, atau kalian join ke paket premium ya. Paket premium dimana tadi seperti dijelaskan ada panduan selama live trade, ada PPC sabar, ada teman-teman, ada klinik konsul dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa share semuanya ya. Kita di sini sebuah komunitas yang terbuka, kalian bisa tanya sepuas kalian dan kita akan menjawab semaksimal yang kita bisa, seperti itu ya. Jadi dan hanya di bulan ini saja kita punya paket promo combo ya. Promo combo 300.000 rekomendasi plus boot. Jadi kalian bisa dapat dua-duanya itu dengan lebih murah, seperti itu ya. Karena kalau harga normal itu 249 plus 75, ini hanya 300.000, lebih hemat 24.000. Caranya bagaimana? Join di PPC yang asli. Ingat PPC yang asli ya, yang tadi Om Ben jelaskan di awal. Join PPC yang asli, kemudian kalian bisa tanya di sana. Nanti ada tim marketing dari PPC akan menjelaskan soal paket-paket ini. Dan sekali lagi Om Ben ingatkan bahwa PPC hanya menerima pembayaran melalui ini ya, melalui rekening ini saja. Ini rekening bank BCA yang asli, seperti itu ya. Nah, itu untuk pembahasan malam hari ini. Jadi Om Ben harap kalian bisa mengerti apa yang terjadi di market kita, begitu volatil dan lain sebagainya. Untuk saham yang menarik, kalian bisa pantau WG, JPFA dan ISAT ya untuk besok. Jadi silahkan kalian analisa. Om Ben sudah bocorin banyak hal di grup PPC umum ya. Di grup PPC yang ini jangan lupa kalian bergabung. Om Ben bocorin banyak hal, banyak saham di sini ya. Jadi tapi beda dengan yang direkomendasi, karena di sini hanya blueprintnya aja. Kalau rekomendasi ada trading plan, bener-bener harus kemana, nanti CL di mana akan Om Ben jelaskan secara detail. Ada tim, ada Pak Hidayat juga yang akan menjelaskan secara detail ya sebagai founder PPC. Nah, kemudian jangan lupa join di Instagramnya Komunitas Saham dan juga di YouTube ini ya. Oke, gitu aja teman-teman pada malam hari ini. Semoga video ini membantu membuat kalian bisa mengerti dan mengambil keputusan. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman yang lainnya. Kalau belum subscribe, ingat selalu subscribe dan nyalakan notifikasinya, loncengnya, supaya kalau ada video baru kalian dapat update-nya ya. Demikian malam hari ini. Sekian dari Om Ben. Tiada menyandang retak, tidak ada Indonesia yang sempurna. Yang sempurna adalah market itu sendiri. Salam cuan dan selamat malam.